just landed in Kota Kinabalu Airport. Yeah. Good weather today. Thank God. Semoga maintain until summit day. Amen. You can see a bit of silhouette of Mount Kinabalu from here. Hopefully it's going to be a good day. Luggage. This Vivo size. This tu bukan nampak company kan? Tiga. Ambil bukti kita sampai hari pertama. Sampel lah tapi boleh edit kan. Ambil mau naik Gunung Mulu. Kinabalu. Jadi itu yang kami, itu daripada kamu juga. Kamu orang mau ada mau Kalau beli? kamu mau ada Oh, beli sekali. ke Tahun sudah menunggu. Lagu Mishwe ya. Penyanyi. Oksigen karena Gunung Kinabalu. Nasi ayam sambal. Sambal. Berenang biasa-biasa Air boleh. kelapa Deket-deket bakar. ya. Panas. Kita di jambatan Temparele. Selamat datang ke Sabah dan selamat datang ke daerah Tamparuni. Sebagai salam perkenalan, kami adalah sukarelawan daripada Persatuan Seni Budaya Tuaran, atau di sini kami lebih dikenali lagi sebagai Pesta. Terima kasih. Jadi sejarah bermula pada tahun 1930-an. Macam yang saya katakan tadi, ada seorang jurutera British, dia ditugaskan untuk membina jambatan ini, tapi malang sekali jambatan itu tidak pernah kukuh ataupun selalu rosak lah, dimana tiap kali jambatan itu siap, dia mesti akan rosak. Kenapa lah 10 kali dorang bikin, 10 kali buat, 11 kali rosak, begitu. Jadi Robinson pun risau sebab kalau jambatan itu tidak berdiri kukuh, dia tidak dibenarkan atau dia tidak dibolehkan untuk pulang ke negara dia lah, sebab jambatan ini sangat penting pada masa itu sebab dia menghubungkan jalan ke Ranau, Kundasang dan Kota Kinabalu. Jadi Robinson pun risau dan dia telah meminta bantuan daripada Bomo ataupun Bobolian. Kenapa dia minta bantuan daripada Bomo? Sebab di sini pada masa itu belum ada pegangan agama yang kuat dan masih ramai yang menganuti paganism lah, masih ramai sangat yang percaya dengan semangat pokok-pokok, matahari, bulan, bintang begitu. Jadi dia pun Bomo itu pun bersetuju untuk membantu Robinson dan dia telah turun ke sungai lalu membuat satu ritual lah. Dan setelah dia membuat ritual itu, dia mendapati bahwa ada hantu air atau roh air yang kami panggil sebagai Tambuakar. Dia sedang marah. Kenapa dia marah? Sebab tempat di mana mereka membina jambatan itu adalah tempat tinggal bagi si Tambuakar. Jadi untuk mendapatkan izin
supaya Tambokar dapat untuk mendapatkan izin daripada si Tambokar supaya mereka dapat membina jabatan itu, Tambokar boleh saja mengizinkan, tapi dengan satu syarat, mereka harus mengorbankan nyawa seorang manusia lah. Dan ciri-ciri orang yang demo itu adalah seorang gadis yang cantik dan masih perawan. Dan sudah tentulah kalau gadis ini dia masih bujang, begitu, belum berkawin. Jadi pendek cerita, Robinson pun membuat satu majelis keramaian dan menjemput semua penduduk di Tamparuli untuk menghadiri majelis tersebut. Sebenarnya tujuan dia membuat majelis itu adalah untuk mencari mangsa korban lah. Jadi dan dalam majelis itu dia telah menjumpai korban, dan korban yang malang terpilih itu adalah bernama Solongkoy. Di mana Solongkoy pada masa itu memang sangat-sangat terkenal dengan kecantikan dia, atau dalam arti kata yang lain, Solongkoy adalah perempuan yang paling cantik di Tamparuli pada masa itu. Dan dia dipilih bukan secara sukarela, tetapi dia dipaksa, di mana dia telah dimabukkan dengan satu minuman arak tradisi yang dipanggil sebagai tapai ataupun rice wine, sehingga dia tidak sadarkan diri. Dan apabila dia tidak sadarkan diri, di sanalah Robinson mengambil kesempatan untuk mengikat kedua kaki dan tangan Solongkoy, lalu memasukkan Solongkoy ke dalam satu tempayan ataupun tajau yang besar yang muat seorang manusia, lalu tanpa belas kasihan dia ditanam hidup-hidup lah. Nah, itu memang syaratnya, korban itu harus ditanam hidup-hidup. Jadi nanti kalau kamu naik jembatan ataupun mungkin kamu boleh nampak dari sini, di ujung jembatan di seberang sana tuh ada satu tiang rendah lebih kurang paras pinggang sahaja. Di sebelah kiri dipercayai di sanalah Solongkoy ditanam hidup-hidup. Dan sejak pengorbanan Solongkoy itu, maka jembatan itu tidak pernah lagi roboh lah dari tahun 1930-an sehingga sekarang. Cuma sekarang ini kan bukan modern lah, tapi sekarang ini lebih percaya dengan agama sudah kan. Jadi itulah sebab dorang tutup, sebab dorang risau juga sebab ini jembatan terlalu lama sudah. Nah, jadi dan untuk pengetahuan kamu juga, sejarah ini bukan dongeng ataupun mitos bagi masyarakat di sini, bukan dibuat-buat dan memang benar-benar berlaku. Sebab sejarah ini sudah dimasukkan ke dalam arsip negara. Nah, dan nama asal Tamparuli ini juga berasal daripada nama jembatan itu, di mana pada masa itu jembatan ini disebut sebagai Tamparuli Bridge, di mana yang bermaksud jembatan sementara, dan orang-orang di sini sering menyebutnya Tamparuli, dan akhirnya jadilah Tamparuli. Dan sedikit plot twist juga, sebenarnya Solongkoy dan Robinson ini adalah pasangan kekasih. Dan akhirnya Robinson dia menyesal dengan perbuatan dia, lalu dia pun mengambil keputusan untuk mengakhiri hidup dia lah dengan melemaskan diri dia di sungai ini juga. Nah, jadi itu saja serba sedikit sejarah tentang jembatan yang di bawah sana. Ya sebenarnya kalau full story-nya dia menarik nih, sangat, dan dia ada sedikit seram sebab di sana dia ada begitu macam mana si Solongkoy itu dia kena masa dia mau kena tanam tuh dia ada teriak-teriak minta tolong, tapi tidak satu orang pun yang tolong dia. Ya sangat-sangat kasihan. Jadi kalau kamu tertarik untuk mau tahu dia punya sejarah full, kamu boleh tengok di internet ataupun di dinding pondok ini. Nanti kan ada satu kertas yang paling besar, di sana adalah full story dia lah. Ada satu kertas yang paling besar, itu full story dia. Jadi kamu boleh ambil masa sekejap nanti untuk baca lah kalau kamu mau. Jadi sebagai tanda penghargaan sebab kamu sudah singgah sini, kami akan mengalunkan lagu Jambatan Tamparuli dengan menggunakan alat musik tradisi yang ada di sini. Nah, jadi alat musik ini macam kamu nampak dia serupa dengan alat musik modern xylophone, cuma ini versi tradisi dan nama dia adalah babadon. Dan alat musik ini saya yakin kamu tidak asing lagi dengan alat musik ini, tapi mungkin di sebelah Sarawak dipanggil sebagai engkerumong, tapi di Sabah nama dia ini adalah kulintangan. Dan yang di ujung sana alat musik yang cukup spesial sebab kami cuma guna selipar saja untuk pukul alat musik ini. Dan nama dia pun cukup unik juga sebab diambil daripada nama seekor burung, yaitu bangau. Jadi persembahan kami ini diserikan lagi dengan tarian Sumazau daripada suku kaum dusun. Jadi siapa yang mau join menari, maju saja ke depan, jangan malu-malu. Jadi tanpa membuang masa, terimalah persembahan Jambatan Tamparuli.
podcast daripada kami. Sekarang kalau kamu mau ambil gambar atau mau try nyanyi lagu musik boleh saja. Terima kasih. Oh, yang mesti itu yang mesti ke atas. Tapi nak try juga try. Oh, goyang-goyang. Tak gitu yang masuk kita kan. Ada satu grup tu dia. Goyang, goncang. Ayo. Ayo, 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 ayo. Dia dah berumur 100 tahun. Oh. Nak buat apa tu? Maksudnya Jambatan 100 tahun ditutup untuk checking oleh pihak state government. boleh memancing. So seperti apa yang dikatakan tadi, jambatan temporary ataupun tanpa role. Turut dong. Kita makan pedas ya. Kenapa dia tengok saya macam tu tapi inilah tanpa guli. Ini apa tanpa ini sejarah dia. Tanpa guli. Ya, saya sebagai wakil Wakil orang Borneo. si Ya, wakil Datuk Madius Tangau. Masih hidup tak? Saya rasa tidak. Lagi ni. Sayang dia orang terjaga ni ya. Ya. Okey. So, ini aku ambil. Jadi yang 3 ni nanti kamu pandai-pandai lah tu lah. Kamu juga kan? Okay guys, kita sekarang di Polumpung Homestay, Chalet. Yes. So dia orang bagi camp E. Dia orang bagi 4 kemah. Boleh cukup muat untuk 2 orang. Each for each camp. Tent for each tent. The river is just over there. This is the river, Rocky River. Dia sejuk. Merindang awan. Gunung Kinabalu. Tapi malu-malu Gunung Kinabalu. Di atas. Di sungai sekali lah kau ambil.
Jadi lifeguard. Oke. Bulan 16 ka kami tanggal na. Wah, banyak dia bucak tak apa tu. Waktu ke kampung. Sedap. Day 2. Day 2 of Mount Kinabalu hike. One day before summit day at Polumpong camp. Mount Kinabalu has finally shown its silhouette. Here it is. This morning baru nampak. There it is. Oh, so clear. Now going here tomorrow. Not exactly tomorrow, but the day after tomorrow. Okay, so for this morning we are going to get packed and then get ready to check out and move to Kundasang at 8:30. So we will go jalan-jalan there for today at Kundasang. So stay tuned. What's up, guys? Hi guys. Kami di Polumpong. Kami nak balik dah. Balik. Bagaimana kita lepas ni? Pergi Kundasang. Okay, Kundasang. Sebelum pergi Kinabalu dekat di Kundasang. Apa nyanyi ni? Cuma ni. Naik ni pun panas. Hey guys, our tour guide informed that here has a good view of Kinabalu. Here's the view of Mount Kinabalu for the bridge. Mana satu? Sini.
Ada cium oh. Dia macam vacuum lah, dia vacuum. Sedut-sedut. Dia sedut-sedut dia. Turun lah. Kan senang. Tidak lah, dia tidak gigit tu. I have no food. No food. No food. These are called the river fish. They don't bite. Suck. Oke guys, kita di Pekanbaru. Review Gunung Kinabalu from here, but cannot see. Cloudy, very cloudy. Here it is. As you can see, not really clear. Boleh lah. It's a clear day. But yeah. Selamat datang ke Gerai Pekanbaru. Punya si Agila. Tidak bisa. Ini warna biru yang mana? Ingat warna biru nanti. Selamat datang ke Pekanbaru, Kota Kinabalu. Malu-malu si Kinabalu, Mount Kinabalu. Ada nama ya. Sejarah dia. Sakit tangan saya. Satu dia. 2, 3. Kita 1, 2, 3. Lupa saya lupa. Oke guys, kita lunch dulu. Restoran Selera Kebun. Share dengan rasa Nasi rusak. Rusak. Dah sini nanti kita Penyembuhan dapat. Where are we going? desa Desa apa? kamu kawan-kawan. Yes, betul. Desa Fairy Farm. Desa kampung pula. Olendoskopio. Sangat cantik, so beautiful. Yee. Say hello.
One last more. Set bag. Itu gimana sekarang? Sekarang kita mau pergi mana kita? Kita mau balik rumah. Beli rumah. Rumah saya di Sosodikon Hill. Di Saya di Mesino. atas. Ya. Sosodikon. Sosodikon ya? Sosodikon. So kita jumpa di sana. Jumpa di sana. Yeah, today's a good day to be happy. Di mana? Ambil barang. Di Sosodikon Hill. Iya. Ah, penjaga gate si Orient. Ini entrance dia. Selamat datang ke Sosodikon Hill. Terima kasih. Well, alright, mate. We're on our way to the viewing point of Sosodikon Hill. See you there. This is warming up before naik Gunung Kinabalu. 5 menit saja si tour guide to ke situ. Okay. Oh. Easy. They're still all the way down there. The view of Kundasang. Pinyalak dah. Saya kena kes. Aman. Sing kanik nak ambil ni. Mari silakan. Kan jangan macam tu. Mana bukan di sebelah sosok. Catat topikku. Yang bisa seribu senyum seribu mana. Okay guys, day 3. Kita naik. Ya. So hiking up there. So kita akan pergi ke Timpohon Gate. Journey dari Puncak Homestay to Timpohon Gate is 30 minutes. So, let's go.
Abdul, Mas Abdul. Abdul. Hah? Jadi ya, nanti dia datang. We have reached the base of Mount Kinabalu. Taman Kinabalu Park Boundary, Park Complex. I think the area of this facility, the summit trail. So I think we are at the Pohon Gate, I think. Summit is Low's Peak, which is at 5095.2 meter high from sea level. And all these words, Parks and Enactment 1984 in Bahasa and English. This is where our driver drops us off. We are waiting for our tour guide. Right now the weather is not raining, but hopefully it doesn't rain when we go up. Now it's 8:09 a.m. 10th of February. Okay. See you guys up there. Okay lah. Kau ada this weekend. Sila lalu. This is us before Mount Kinabalu. Toilet tak ada. Tahan lah. This is us before Mount Kinabalu. Fikir nak buang bas di sini tapi tak kesampaian. Now we are registering dulu before naik. Excited nih orang. This is the set, non-summit set black and white, and then summit set colored. Kota Belut set what? Kalau sampai puncak tuh nah. Jalan. Ambil gambar tu. Saya nombor 1. Kalau kan saya baby, saya nombor 1. Kalau nombor kan? Anda tahu lah siapa akan datang mula-mula. Kalau main, Saya nombor 2. Dan Walaupun Nick punya saya nomor 3. Saya nombor 2. Hey yo. Nombornya. Ke Tim Pohon Gate. Hari ni kita happy, esok kita macam mana? Kita lihat nanti. Nanti ya. Sama-sama kita nantikan. kalau kita punya sebenarnya kita on time dan sebelah 6 jam. Kita tunggu 8 jam kita akan lagi. Dan bagi tahu yang dari Penalaban ini untuk ke puncak lah. Kita ada takut saya kasih habis sekarang nanti lupa pula. Nanti susah pula. Oke. Selamat datang ke Kinabalu Park. Terima kasih. Pertama nama saya Hairi, ya. So jadi nanti kita boleh berkenal-kenalan juga di sepanjang trail ini. Oke. Pertama peraturan lah, bagian peraturan lah. Pertama setiap pondok tuh dia ada squirrel, ada apa, tapi kita tak boleh kasih makan dia, tapi apalagi bunuh dia lah, tak boleh lah. Kalau kedapatan nanti kena compound itu 100 ribu. Ya, biarkan kalau mau kasih makan jangan segini lah, dia pandai cakar, buang saja. Oke, sudah. Oh, dia menggigit. Tapi tidak digalakkan lah. Nanti kalau kita bagi dia kan, nanti dia tidak pandai cari makan.
So jadi biar saja dia merempat lah di sana. Oke. Kedua ada tidak drone kan? Drone pun karena compound juga kalau kita pasang di atas, kalau tidak kebenaran tidak surat, kita akan compound 3.000 juga. Oke. Lagi satu, tak boleh teriak-teriak semasa perjalanan. Asal kita start tidak boleh teriak-teriak, sudah bercakap-cakap tuh boleh lah, cakap apa sama, tapi yang teriak-teriak yang macam apa nih, itu tak boleh lah. Ya, yang lebih-lebih itu tak boleh. Oke, sama paling penting kalau mau buka baju itu nanti cari tempat yang apalah, tak boleh sembarang buka lah. Kalau tidak macam yang dulu juga, yang orang putih itu dia buka baju di atas terus gempa. Oh ya, tak lama lepas dia buka tu, betul betul. 1 minggu selepas itu terus gempa. Runtuhan besar di Gunung Kinabalu. Sebab dorang buka habis baju dorang. Ya, di atas dorang ambil gambar. Oke, itu dilarang sama sekali lah. Oke. Itu peraturan-peraturan di taman. Jadi kita pergi di trail lah. Di trail untuk hari ini kamu ada 6 km bersamaan 6 jam dan itu normal pace. Kalau lebih mungkin ada susah sedikit lah kalau yang lebih jam. Tapi biasa dia 6 jam lah naik pergi Panalaban. Sepanjang 6 km tuh kamu akan jumpa 7 pondok. Di mana nama pondok tuh Kandis, Ubah, Lowi, Mempening, Layang-Layang, Vilosa sama Paka. Setiap pondok ini dia ada 2 tandas depan belakang, jadi mana-mana saja boleh masuk. Ada tong sampah, ada kursi untuk kamu rehat lah. Untuk kursi dia memang label lah. Oke, so, jadi dia tak boleh, dia bagus untuk duduk lah. Oke. Kalau kamu sudah sampai 4 km, kamu akan jumpa layang-layang. Biasanya orang semua makan di sini tengah hari lah. Tapi ikut kamu lah, kalau mana-mana tempat pondok kamu lapar, kamu makan saja. Tak payah ikut sampai sini lah, ikut kamu punya perut lah. Kalau mau makan rasa makan saja. Oke. Setiap pondok tuh biasanya dalam 5 hingga 7 menit dorang berehat lah. Kita tak boleh terlampau lama lah. Kalau kamu lama nanti sejuk, pandai takut krem. Sebab sini sekejap krem nih, kalau dia sudah sejuk nanti kamu kasih jalan balik, dia akan pandai krem gitu. Oke, kalau kamu sudah siap makan tengah hari di sini, kamu akan sambung 2 km, di mana 300 meter pertama dari sini dia pacak sedikit. Lepas itu habis 300 meter dia akan normal, 500 terakhir dia akan pacak balik. So, jadi dia punya tips, cari small steps saja. Biar buat berapa kali tapi small steps saja. Sini dia punya trail nih, dia batu-batu tapi macam anak tangga. So, jadi kamu hati-hati, itu batu ada longgar-longgar juga. Jadi tengok betul-betul mana kamu mau kejar, jangan sampai jatuh. Ya, keselamatan diutamakanlah di sini. Ya, oke. Untuk hari ini kamu mesti sampai di sini paling cantik pun sekitar jam 4 begitulah. Sebab kamu punya dinner akan mula 4.30 di Laban Rata Rest House. Tapi ID permit kamu kena bawa, nanti bagi tengok dengan reception sana ya. Itu penting itu tak boleh hilang. Kalau hilang nanti kita tak boleh pergi mana-mana tuh di atas. Oke. Nanti 4.30. Nanti besok kamu punya supper jam 2. So, jadi kamu akan bangun sekitar jam 1 lebih-lebih begitu. Kamu akan siap sedia. Sama juga bawa raincoat, air, makanan. Yang lain mana yang tidak pakai, semua simpan dalam bag. Kasih apa sedia, sebab besok ada cut-off time nih. Kasih packing sedialah supaya senang kasih keluar. Nanti kawan kalau kita lambat pun di atas, nanti dia boleh apalah, dia boleh tolong kita bawa. Oke, kasih keluar di bilik. Kalau tidak ada cas 100 tuh kalau limpas 10.30. Besok ada cut-off time. Tapi nanti besok baru saya bagi tahu kamu lah yang macam mana di atas. Nanti tepat jam 2 dia akan buka makan. Kamu pergi makan dulu, sekitar jam 2.30 tuh kita jumpa. Nanti saya bagi taklimat baru kita jalan pergi puncak lah. Untuk hari ini kalau mau ambil gambar, puas-puas lah ambil, sebab besok memang penat susah ambil gambar. Nanti kamu mau ambil gambar pun tidak larang. Ya. Jadi hari ini sambil jalan tuh slow and steady saja, enjoy saja ambil gambar, tidak masalah. Oke?
Nanti saya dengan Samil senantiasa di belakang kamu saja. Oke? Jangan untuk hari ini jangan terlampau cepat sangat lah, sebab tidak cut off time. Tapi kita mesti mau sampai di atas sekurang-kurangnya jangan lewat jam 7 lah. Kalau lewat jam 7 nanti itu makanan dia akan close. Ada juga dia tapau, tapi tak siap makan sudah sejuk. Oke? Ada soalan setakat nih. Dia punya trail 80-100 anak tangga sampai besok, sampai 7 km baru habis tangga. Ya, jadi yang selebih itu batu-batu lah, blade batu. Ada juga lah yang danger sana, dia ada rock climbing. Tapi besok baru saya bagi tahu lah. Oke? Kalau ada apa-apa soalan, ya dah? Tidak. Kalau ada tambahan mau boleh. Atas ini ada runcit, tapi kamu mau ambil gambar di atas lagi sini. Lepas itu kalau sudah siap semua, sana ada satu form kamu akan sign, kita boleh jalan lah. Oke, ya. Ada yang list tadi saya ambil itu kan? Nanti kamu sign di sini lah. Oke. Oke. The journey begins. Jom. Kita coba ikat tadi, ya buka. Si selesa. Makanan in question. Kilometer 0.5. Tangga guys. meter. Elevation gain 129 meters above sea level. First checkpoint, Pondok Kandis. Bukan di bawah saja ada Kandis, di sini pun ada Kandis. Ada kan di sini guys. Iya. Saya punya screen time juga. Ambil aja dulu. Oke. KM? 1 to 039 meter. Took us around 41 minutes. Oke lah. Mari kita bersama-sama. Kawan-kawan saya di sebelah sana. Ingat betul ada kamera. Second checkpoint, Pondok Ubah. Pondok Ubah. Seperti cinta saya akan berubah. Saya patut nak. Mau gambar. Simpan. Oh. Elevation 230. 1.21 kilometer. Okay. At Pondok Ubah, I put on this cap and fill up my water bottle with more water in my bag. The reason my bag is so heavy because I have 2 big bottles, 2 oxygen tanks, and 2 sleeping bags. Yeah, let's go. More steps. Yeah. Wah, what a nice view. Cantik view.
Oh, curamnya. See the kabus. Ya, lupa loh. 1, 2, 3. Okey, Chen. Ni kalau saya nak gambar, saya jual RM10 dengan dia. Cantik. Macam di Gunung Kinabalu kan? Ya, macam di Gunung Kinabalu. Saya rasa macam balik kayangan sudah. Saya bukan banyak bumi. Saya tampilkan. Malu apa? Saya malu pari-pari. Jadi Pari-pari. ini macam ni lah dalam rumah saya sebenarnya. Oh. Saya ada awan-awan. Oh, cantik. Terima kasih manusia jemput saya pergi bumi. Terima kasih kerana menjemput kami. Iya. What's up guys? Guys. Kita sampai di kilometer 1.5. Tara. Saya mau screen time. Kita sampai di kilometer kedua. 2252. Semua tidak senyum lagi. Hilang dah senyuman. 1, 2, 3. Panas. Status 369 elevation and 1.81 kilometer. The reason why it's 1.81 because I forgot at 200 meters I only on my watch. It's actually it's more than 2 kilometer. Yeah. Sana depan. Oh, depan lagi. Oh, saya ingat saya ingat sini sudah. Oh. Alright. Checkpoint ketiga. Pondok Lowi. Lowi? Bala-bala tupai. Akhirnya. Ada tupai. Sila. Banyak. Mimeo. Jangan layan. Ada 2. 3 ekor. Takut saya. Status Letak beg dulu. Minum dulu. Milik bosku. 1 hour 49 minute. Betul-betul. Yang sudah engkah poin-poinnya. Yang agak-agak ya. Betul lah, ngamalah kita tak betul yang dalam jam tu. Yang kita jalan. Oh, so kita masih In actual kita jalan 3 km dah. kita masih Elevation cap Sampai penelaban 8. 6 tapi elevation 417. yang kita jalan ni. Oh. Lihat dulu. Engkau kok. Just a little fun fact. The terrain is mostly rocks and wooden stairs. So far, only a few stretches are soil. So it's good that there's a mixture of those. They have all these proper handrails, so we are going up safely. Yeah. Kita akhirnya sampai ke puncak 2.5 km, 2350 meter. Yes. Okay, goodbye. Yang besar. We have reached checkpoint number Sangka. sang. 1, 2, 3 lagi. 1, 2, So macam biasalah 3. proses ambil gambar. 3. Satu lagi. 1, 2, 3. Ada kamu pos tu. Gambar lagi. Yeah. Wah, tak apa nak 1, 2. Dah ambil balik semua ni.
pondok ke 4. Pondok Mempin Pening. Ini trail begini sepanjang trail. We have reached 3.5 kilometer mark. That's actually 4 meters above sea level. I think around 500 meters left to the next pondok to have our lunch. Let's go. Now it's 3.56, roughly around maybe 3.8. So it's 1:11 p.m. Elapsed time is 3:46, 3:47. At elevation 788 and 3. Okay, betul lah. Betul. Mine is different. Mine is not Your one is Apple Watch. Apple Watch not accurate lah. Tayo. Oh, so close. Pondok layang-layang. Melayang-layang sedap. Melayang-layang gitu. Sekali nak pergi hiking, ya jom. Yeah, the journey continues. Kita nak turun. Oh, ambil gambar. Sekejap turun. Oke, pelan-pelan lah. Officially 4 kilo. Pilok dulu. Betul. Masilao. Masilao Nature Resort. Lalu dulu. Bukan Masilao. Gunting Lagadan Hut. Apa? Oh, bukan. Tu batu tadi tu. Tapi sedap kan? Sedap kan rasa kari pap tadi? Walaupun dia rasa apa original daripada saya punya punggung. Angin punggung. Dia tak kotor lah tu. Okay, so after Pondok Layang-Layang, after 4 km, this is mostly yellow rocks. Here, white rocks. And more steps. Good thing it's not raining lah. So dah selamat sikit lah. 1.5 lagi.
kita sudah sampai 500 meter. 4.5 kilo. Rasa macam lebih. Penat. Gambar. Tren ni. Apa nak ambil? Never, never. It's raining. It's not that heavy though. It's only 4.7 kilos now. We have 1.5 kilos to our first base. Let's go. Kita sampai ke Pondok Villosa. Lupa dah pondok keberapa tak. Oops. 50 km. Ada. Saya hidup orang macam ni. Enggak apa-apa. Oh, sini banyak gambar cantik. Nak extend buat kuat. Ni. Cantik dah pokok tu. Tu ambil ni, ada orang labut. Jap, aku pergi dulu. Oh, mak. Jadi tak jadi benda. Suka. Hehehe. Wah, wah, wah. Wah, wah. Jom. Nampak. Okay, ready? Satu. Kan masuk lagi. 1, 2, 3. Nah, 700 meter. 2.8. 600 meter. 2.8. Dah sampai di Pondok Paka. Oh, sekejap lah. .500 meter to Manalaban and 0.5, 3137 meter. Almost there. It's raining, but we just reached the checkpoint 300 meter to Panalaban. Adakah itu dia? Oh, bukan. This is macam office park. Kinabalu Park, I think. See a long way to go. I think around 200 meter left.
Ito deh. 100 meter. Let's go. Let's freaking go. Finally. Oh my gosh. Panalavan 3 to 72.7 meters. Oh my gosh. Oh, finally. There's the lodge. Fog has lifted up a bit. It's right up there. Sampai. Baru pas hujan. Oh. Finally can rest. Okay, can off Strava. So finish. 5.65, I think, plus 200 meters, so it should be 505. Takes around 7.22 7 hours 22 minutes. Elevation 1392. Oh my gosh. Do this. Okay, baru pas mandi. Room tour. Dan hostel. Sharing dengan orang. Room. Toilet and shower. Hujan. Penat. Dinner time. Kita makan nasi ya, Stipan? Tidak. No rice for me. Liam shop. Aku mandi bawa air kan, macam keluar. Filter ni kan. Ni. Macam kita tu guys. Nanti kita ambil ya. Okey, kau sejuk kan? Merah. Syukurlah saya hari ini waktu pergi Tuhan best. Day 4. Jangan panas. 1:56. Briefing and breakfast. Okay, so now
like getting ready for our breakfast, and then maybe by 2:30 we'll move towards the summit. See you guys. Okay, due to this training just now, or this morning, we decide to postpone the climb to the summit of Mount Kinabalu until 3 a.m. Is it clear? Clear. Okay, thank you for your attention. Sambil tunggu orang nih tidur dulu. Kasih tidur dulu. Kesejukkan kita. Nanti di sana kamu ikut tali hijau saja. Ya, Tali hijau. tali hijau boleh pegang tuh tali hijau lah. Mas. We are now ascending. Jangan skip. Come on. It's pitch black. Hello. Okay, status update. So far, the terrain is mostly rocks and planks. It's raining, so it's quite slippery. Yeah, 3 hours. Expected 3 hours to reach the summit. Let's go. The moon. I can see a bit of droplets. So dark. Oh, so black. Perhatian, hati-hati permukaan denai licin. Attention, caution, slippery trail surface. It's mostly rocks. Gotta be careful. I don't know if you can see it, but those lights are climbers already ahead of us on the way to the summit. Slow and steady. I think the silhouette of the peak already is there. Almost there, I think. I hope. Oh, I just saw the sign. We have just reached 6.5 kilo, 3426 meters above sea level. Yeah. Okay. At 709 meters, we have like some kind of plank staircase all the way up now. Okay. Oh, rope climbing is literally taking your breath away. There's more. Oh my gosh, so steep, so slippery. After that, of climbing, I think we have reached 7 kilometer point. 653 meter. Big jump from previous. More to go.
So dark. Saya checkpoint. Check in di sini. Guys, sekarang jam berapa nih? Jam 6.09 pagi. Sudah ada nampak sedikit-sedikit sunrise. Nampak dah almost there to the summit. Strip of sunrise. Cantik kok. Nice view. Okay. Let's finish this. Ada hujan dah. And we have made it to 8.5 kilometer. Officially reached 4,000 meter above sea level finally. Over there, that's the peak. Sudah almost there. Oh, such a beautiful view. We made it. Oh, apa? Berapa meter? Berapa meter? 4095. Kosong berapa ya? 4095.2 meter. Highest in Malaysia. We did it. Thanks to Jesus. Wah, Cantik view. cantik. This is our view. Tak ada gelar. We are the last people that reach the summit. We are thankful to God. Turun sudah. Alright. Turun. Tapi kalau mau naik Alexandra petang, tengok sunset. Sebab sunset kan sana. Yeah. Kalau tu nak Alexandra mesti petang lah bagus naik. Jam 5 begitu, nanti jam 4 begitu kalau tidak hujan naik pelan-pelan. Nanti jam 6 sunset sudah kan turun sudah. 6 sudah lah. Ya. Sana paling cantik sunset. Oh, yang sini yang sunrise sebelah ini. Ya, ini